Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala tawalin na'ma wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail alifin ma'u wa rasatul anbiya. Kepada semuanya makhluk jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-132. Mata tolab ta'iwadun min amalin turib ta biwujudi sidqi fihi. Tatkala engkau menuntut atau meminta ganti dari amal, balasan dari perbuatan, engkau akan dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Wa yakfi al muriba wijdanus salamati. Tapi bagi orang yang ragu amalnya ini sempurna enggak, diterima atau enggak, nyampe apa enggak, maka cukup wujudnya selamatnya amal itu ada jari cacat, sudah cukup. Tatkala keluar dari kita amal, kita bisa melakukan amal dari berbagai amal kebaikan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas amal kita, maka Allah akan menuntut kita untuk mewujudkan amal kita itu amal yang benar, yang sempurna dalam beramal. Padahal kita itu sebetulnya bisa beramal karena mendapat anugerahnya. Wa wasirul ikhlas walubul ladhi huwa at-tabari minal khawli wal quwah. Nah, sebetulnya rahasia ikhlas yaitu amal dengan sungguh-sungguh dan amal dengan benar, dan amal dan benar itu sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa apa-apa. Bahwa at-tabari minal khawli wal quwah, kita seharusnya merasa tidak mampu, tidak ada daya kekuatan untuk beramal itu tadi. Wa inzal nafsi an ru'yatil amal laha bil kulliyah ba'da tahqiqil hudur. Dan menghindarkan diri kita secara keseluruhan untuk setelah amalnya bisa kita laksanakan, kita tidak merasa bahwasanya kita yang beramal. Wassalah minal masa wal khawatir wa khawasi hatta takunu sholatuka billah walillah wa iban fiha amma siwa. Dan seharusnya kita menghindar atau kita tidak melihat bahwasanya amal itu terjadi dari diri kita. Bila amal kita itu benar, selamat dari was-was, kekhawatiran, dan hal-hal yang merusak amal. Lah itu dari Allah, seharusnya emang seperti itu. Amalnya hanya lillahi ta'ala ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, hanya mencari
ridho Allah. Dan seharusnya sebelum beramal, orientasinya kita mencari Tuhan, mencari Allah. Kalau nggak ngerti siapa Allah itu, siapa Tuhan itu, lalu beramal untuk siapa amal kita? Bukan beramal untuk diri kita sendiri. Ketika beramal kemudian berharap supaya sehat, supaya kaya, supaya kedudukannya naik dan seterusnya, itu kan bagian dari diri kita sendiri, bagian dari fisik kita, bagian dari nafsu kita. Ya, seharusnya bukan seperti itu. Kalau kita beramal kemudian berharap seperti itu, maka niscaya tidak akan diterima amal kita. Karena syarat-syarat amal diterima termasuk ikhlas, memang murni bersih hatinya dari selain Allah. Apa bisa seperti itu? Dan harus nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa beramal sudah banyak, tapi ternyata seperti buih di lautan, karena kita relatif tidak bisa menjangkau ke Allah yang Maha Mutlak. Karena itu diperlukan wabtahu ilaihil wasilah, itu tadi. Jadi menemukan wasilah, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berhampir kepada Allah hanya nurnya, itulah yang dinamakan Rasul. Jadi kalau amal kita sendiri nggak bisa nyampe sana. Karena itu kita membutuhkan Rasul untuk menghubungkan diri kita, amal yang kita lakukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sistem wasilah. Kalau saat ini tidak ada nabi, kita cari orang penerus, pewaris risalahnya, yaitu mursyid yang benar-benar bisa menunjukkan jalan dan caranya menuju Allah. Wa ilam tahaqqaq min nafsika hadil umur fa'lam an amalaka madhulun fastah ya minallahi an tatubal jaza ala amalin madhul fayafika minal jaza wal husul matalab as-salamah minal halak wal atab yakfika min talabi khisina wali salamah min iqabihi min kali yakfi maratib wa huwa al-mutahim mujtanu salamah min uqubah fiha ittahama fihi pamangkana indal mulki minhuma wa huwa mahbusunil uqubah ma ittahama fihi min qilan lahu innal mulk yamhika wa yu'tika kadza wa kadza yaqulu yakfika fil ata wujtanu salah minal uqubah. Tatkala kita berharap mendapatkan balasan dari amal kita, maka Allah akan menuntut kita dan menuntut kita untuk kesempurnaan amal itu sendiri. Jika tidak sempurna, maka akan dituntut siksa kita seharusnya. Karena apa? Kita ini dikasih anugerah nikmat yang besar. Itu sebagai modal kalau orang dagang. Lah, apakah nikmat besar yang telah kita dianugerahkan kepada kita itu cukup? Sudah bisa balik modalnya? Nah, itu tanda tanya. Wong amal cuma sedikit saja, tidak ada artinya bagi Allah. Kita kasih anugerah ruh sehingga menjadi hidup saja, itu sudah tidak ternilai harganya. Nggak ada di seluruh dunia ini kata tatkala roh dicabut dari badan bisa mengembalikan. Mana? Berat, walaupun dibayar dengan bermiliar-miliar
triliun-triliun, apa bisa terus ketika sudah terlepas dari badan dibayar dengan nilai itu untuk dikembalikan? Nggak bisa. Terus saja itu nilainya nggak ternilai jika dibandingkan dengan dunia, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Karena itu jika kita merasa beramal kemudian berharap balasan dan ternyata kita mendapat balasan, itu dari siapa? Bukan dari Allah. Bisa jadi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesambar petir di jalan. Karena Allah Maha mutlak. Nggak bisa kita atur-atur minta ini itu. Kita sudah diselamatkan dari siksa karena cacat amal yang kita lakukan itu sudah cukup. Karena kita dituntut untuk ibadah di dunia, jangan amal kita. Enggak. Kita dikasih umur 24 jam dalam sehari semalam. Kita apa bisa beribadah 24 jam sehari semalam secara fisik? Enggak bisa. Tidur, kamar mandi, butuh makan, butuh cari maisah dan seterusnya. Sangat cacat amal kita itu, tidak mampu. Maka kita dikasih keselamatan saja sudah cukup. Jadi nggak pantas kalau minta imbalan yang lain-lain dari amal perbuatan kita. Kita hanya berharap anugerah, berharap warisan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah sempurna dan sudah bagus. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan kul bifadlillahi wa birahmatihi fadarika falyafrahu huwa khairum mimma yasmaun. Katakanlah dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, dengan itu aja falyafrahu, maka bergembiralah dengan itu saja. Huwa khairun mimma yasmaun, itu sudah lebih baik dari apa? Harta benda yang engkau kumpulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.